Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada. Semoga kabar Anda selalu baik dan sehat walafiat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kembali hadir di channel kesayangan kita. Kembali sehat alami, selamat datang kami ucapkan kepada Anda yang baru pertama kali mampir di channel ini. Jangan ragu untuk menjelajahi berbagai video kami yang akan memberikan Anda informasi seputar kesehatan alami dan tips hidup sehat yang bersumber dari kekayaan alam kita. Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan berbincang dengan seorang ibu hebat bernama Ibu Alisa. Beliau bercerita tentang pengalamannya mengatasi demam sang buah hati tanpa harus terburu-buru memberikan obat-obatan kimia. Sungguh menakjubkan, hanya dengan memanfaatkan cara-cara alami yang sederhana. Dalam semalam demam, putranya mulai mereda. Keesokan harinya saya melihat sendiri bagaimana ceria dan bugarnya kembali si kecil. Tentu saja, saya penasaran, apa sebenarnya rahasia alami tanpa obat-obatan yang diterapkan Ibu Alisa untuk menurunkan demam anaknya? Beliau dengan senang hati berbagi bahwa beliau hanya menerapkan 10 cara alami yang sangat mudah dan bisa kita lakukan di rumah. Dan kabar baiknya, Bapak dan Ibu, rahasia inilah yang akan saya bagikan secara lengkap di video kali ini. Demam pada anak tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi setiap orang tua. Melihat si kecil yang biasanya aktif dan ceria tiba-tiba lesu, rewel, dan suhu tubuhnya meningkat, pasti membuat hati kita tidak tenang. Terkadang, kita langsung terpikir untuk memberikan obat penurun panas. Padahal, demam sebenarnya adalah respons alami tubuh untuk melawan infeksi. Kenaikan suhu tubuh membantu sistem kekebalan bekerja lebih efektif dalam memberantas virus atau bakteri penyebab penyakit. Namun, bukan berarti kita harus membiarkan demam begitu saja. Terutama jika demamnya cukup tinggi, atau disertai gejala lain yang mengkhawatirkan. Untungnya, alam telah menyediakan berbagai solusi yang lembut dan efektif untuk membantu menurunkan demam pada anak, tanpa harus selalu bergantung pada obat-obatan kimia. Cara-cara alami ini bekerja dengan mendukung mekanisme tubuh dalam melepaskan panas dan meningkatkan kenyamanan si kecil. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih detail mengenai 10 cara alami menurunkan demam tanpa obat ala Ibu Alisa, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini saat ini dan berapa usia Anda? Silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Saya sangat senang bisa terhubung dengan Anda semua. Jangan lupa juga untuk menekan tombol suka like pada video ini jika Anda merasa informasi yang akan kami bagikan bermanfaat, dan bagi Anda yang belum bergabung dengan keluarga besar kembali sehat, jangan lewatkan berbagai tips dan ilmu terbaru seputar kesehatan alami dengan menekan tombol subscribe berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Sekarang, mari kita bahas satu persatu 10 cara alami untuk menurunkan demam pada anak. Pembahasan utama barikat adalah 10 cara alami untuk membantu menurunkan demam pada anak yang bisa Anda coba di rumah. Pertama, kompres hangat. Cara yang paling umum dan sering direkomendasikan adalah dengan mengompres anak menggunakan air hangat. Ingat ya Bapak dan Ibu, air hangat bukan air dingin. Mengapa demikian? Air hangat membantu melebarkan pembuluh darah di permukaan kulit. Ketika pembuluh darah melebar, panas dari dalam tubuh akan lebih mudah dilepaskan keluar melalui proses penguapan air pada handuk kompres. Pilihlah handuk kecil atau waslap yang lembut. Basahi dengan air hangat suam-suam kuku. Peras sedikit agar tidak terlalu basah. Lalu letakkan pada area-area strategis seperti dahi, ketiak, dan selangkangan anak. Area-area ini memiliki banyak pembuluh darah besar yang dekat dengan permukaan kulit, sehingga proses pelepasan panas akan lebih efektif. Anda bisa mengganti kompres setiap beberapa menit sekali, atau ketika handuk sudah terasa kering atau tidak lagi hangat. Pastikan anak merasa nyaman dengan kompres tersebut. Jangan memaksa jika anak merasa tidak suka. Anda bisa mencoba mengalihkan perhatiannya dengan membacakan cerita atau menyanyikan lagu kesukaannya saat mengompres. Proses mengompres ini sebaiknya dilakukan secara berulang dan sabar untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kedua, perbanyak cairan saat demam. Tubuh anak cenderung kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan anak mendapatkan asupan cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Dehidrasi dapat memperburuk kondisi demam dan menimbulkan komplikasi lain. Berikan anak berbagai jenis cairan yang disukainya, seperti air putih adalah pilihan utama. Namun Anda juga bisa memberikan jus buah segar. Hindari jus dengan tambahan gula berlebihan. Sup bening yang hangat dan mudah ditelan, atau air kelapa yang kaya akan elektrolit. Tawarkan cairan sedikit demi sedikit, namun sering. Jika anak kesulitan minum dalam jumlah banyak sekaligus, berikan beberapa tegukan setiap 10-15 menit. Perhatikan tanda-tanda dehidrasi seperti mulut kering, jarang buang air kecil, air seni berwarna gelap,
atau anak terlihat sangat lemas. Jika Anda melihat tanda-tanda ini, segera tingkatkan asupan cairan dan konsultasikan dengan dokter jika kondisi tidak membaik. Mencukupi kebutuhan cairan adalah kunci penting dalam membantu tubuh melawan infeksi dan menurunkan demam secara alami. Ketiga, mandi air hangat suam-suam kuku. Memandikan anak dengan air hangat suam-suam kuku juga merupakan cara efektif untuk membantu menurunkan suhu tubuhnya. Berbeda dengan kompres yang hanya bekerja pada area tertentu, mandi air hangat akan memberikan efek pendinginan yang lebih menyeluruh pada tubuh anak. Pastikan air yang Anda gunakan terasa hangat, bukan panas atau dingin. Air yang terlalu dingin justru bisa membuat anak menggigil, yang mana akan meningkatkan suhu tubuh internal. Biarkan anak berendam atau mandi dengan air hangat selama beberapa menit. Anda bisa menggunakan spons atau waslap lembut untuk membasahi seluruh tubuhnya secara perlahan. Perhatikan reaksi anak saat mandi. Jika ia terlihat tidak nyaman atau menggigil, segera hentikan. Setelah mandi, keringkan tubuh anak dengan handuk lembut dan pakaikan pakaian yang tipis dan longgar. Mandi air hangat bisa diulang beberapa kali dalam sehari jika demam anak masih tinggi. Namun tetap perhatikan kenyamanan anak. Keempat, pakaian tipis dan longgar ketika anak demam. Tubuhnya berusaha melepaskan panas. Memakaikan pakaian yang tebal dan berlapis-lapis justru akan menghambat proses pelepasan panas tersebut dan dapat membuat suhu tubuh semakin meningkat. Pilihlah pakaian yang tipis, longgar, dan terbuat dari bahan yang mudah menyerap keringat seperti katun. Hindari pakaian yang ketat atau berbahan sintetis yang bisa memerangkap panas. Anda bahkan bisa membiarkan anak hanya mengenakan kaos dan celana pendek di dalam rumah dengan suhu yang nyaman. Jangan berpikir bahwa anak yang demam harus selalu diselimuti tebal. Selimut tebal hanya diperlukan jika anak merasa kedinginan atau mental. Jika anak merasa gerah dan berkeringat, sebaiknya hindari selimut tebal. Memastikan anak berpakaian dengan tepat akan membantu tubuhnya mengatur suhu dengan lebih baik. Kelima, istirahat cukup saat sakit demam. Tubuh anak membutuhkan energi yang lebih banyak untuk melawan infeksi. Oleh karena itu, istirahat yang cukup adalah hal yang sangat penting. Biarkan anak beristirahat di tempat tidur atau tempat yang nyaman dan tenang. Hindari aktivitas fisik yang berlebihan dan batasi waktu bermain atau menonton televisi yang terlalu lama. Tidur membantu sistem kekebalan tubuh bekerja secara optimal dalam melawan virus atau bakteri penyebab demam. Ciptakan suasana yang mendukung istirahat. Misalnya dengan meredupkan lampu kamar, mengurangi kebisingan, dan memastikan suhu ruangan nyaman. Biarkan anak tidur kapanpun ia merasa mengantuk. Jangan memaksanya untuk tetap beraktivitas jika ia merasa lelah. Istirahat yang berkualitas akan membantu mempercepat pemulihan dan menurunkan demam secara alami. Keenam, teh herbal penghangat untuk anak yang lebih besar. Untuk anak yang sudah lebih besar dan tidak memiliki masalah dalam mengonsumsi teh herbal, beberapa jenis teh bisa membantu meredakan demam. Teh jahe hangat adalah salah satu pilihan yang baik. Jahe memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu menghangatkan tubuh dari dalam, yang pada akhirnya dapat memicu keluarnya keringat dan membantu menurunkan demam. Selain teh, jahe de chamomile juga bisa menjadi pilihan karena dikenal memiliki efek menenangkan yang dapat membantu anak lebih rileks dan beristirahat dengan baik. Pastikan teh yang Anda berikan tidak terlalu panas, dan tambahkan sedikit madu jika perlu. Hindari memberikan madu pada anak di bawah usia 1 tahun. Berikan teh herbal ini dalam jumlah yang wajar dan perhatikan reaksi tubuh anak. Jika anak tidak menyukai rasanya, jangan memaksanya. Konsultasikan dengan dokter jika Anda ragu mengenai jenis teh herbal yang aman untuk anak Anda. Ketujuh, bawang merah. Meskipun mungkin terdengar tradisional, penggunaan bawang merah sebagai penurun panas alami telah dipercaya secara turun-temurun. Bawang merah diyakini memiliki senyawa yang dapat membantu melancarkan peredaran darah dan menyerap panas tubuh. Cara penggunaannya cukup sederhana. Iris beberapa siung bawang merah tipis-tipis, lalu campurkan dengan sedikit minyak kelapa atau minyak telon. Balurkan campuran ini secara merata pada telapak kaki anak, terutama di bagian tengah telapak kaki. Anda juga bisa membalurkannya di punggung atau dada anak. Pakaikan kaos kaki setelah membalurkan pada telapak kaki. Biarkan baluran bawang merah ini bekerja selama beberapa waktu. Aroma bawang merah mungkin cukup kuat, namun banyak orang tua yang percaya akan khasiatnya dalam membantu menurunkan demam pada anak secara alami. Kedelapan, minyak esensial. Dengan hati-hati, penggunaan minyak esensial tertentu juga bisa menjadi alternatif alami untuk membantu meredakan demam pada anak. Minyak esensial lavender dikenal memiliki efek menenangkan dan dapat membantu anak lebih rileks dan tidur nyenyak. Sementara itu, minyak esensial peppermint memiliki sensasi dingin yang dapat memberikan rasa segar dan membantu menurunkan suhu tubuh.
Namun, penggunaan minyak esensial pada anak harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Selalu encerkan minyak esensial dengan minyak pembawa carrier oil seperti minyak kelapa, minyak almond, atau jojoba oil. Rasio pengenceran yang umum untuk anak-anak adalah 1-2 tetes minyak esensial dalam 1 sendok teh minyak pembawa. Setelah diencerkan, pijat lembut campuran minyak esensial ini pada telapak kaki, bagian belakang leher atau dada anak, sanggot penting. Untuk melakukan tes alergi terlebih dahulu, dengan mengoleskan sedikit campuran pada area kecil kulit anak dan menunggu selama 24 jam untuk melihat apakah ada reaksi alergi seperti kemerahan atau gatal. Hindari penggunaan minyak esensial di dekat wajah anak, terutama hidung dan mata. Konsultasikan dengan dokter atau aromaterapis yang berpengalaman jika Anda memiliki keraguan atau anak Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau kulit sensitif. Kesembilan, nutrisi dari buah dan sayur memberikan makanan yang mudah dicerna dan kaya nutrisi sangat penting untuk mendukung pemulihan anak saat demam. Pilihlah buah-buahan dan sayuran yang mengandung banyak air dan vitamin C, seperti jeruk, semangka, melon, stroberi, atau sayuran hijau. Vitamin C dikenal baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Anda bisa memberikan buah dalam bentuk potongan-potongan kecil, jus segar tanpa tambahan gula, atau membuat sup sayuran yang hangat dan mudah ditelan. Hindari makanan yang berlemak, berminyak, atau terlalu pedas karena bisa memperburuk kondisi pencernaan anak yang sedang tidak fit. Nutrisi yang baik akan memberikan energi bagi tubuh anak untuk melawan infeksi dan mempercepat proses penyembuhan. Ke-10, perhatikan suhu ruangan lingkungan yang nyaman juga berperan penting dalam membantu menurunkan demam anak. Jaga agar suhu ruangan tetap sejuk dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Anda bisa membuka jendela sesekali untuk memasukkan udara segar, atau menggunakan kipas angin dengan kecepatan rendah agar udara tidak terasa pengap. Namun, hindari mengarahkan kipas angin langsung ke tubuh anak dalam waktu yang lama, karena bisa membuatnya merasa tidak nyaman atau bahkan kedinginan. Pastikan suhu ruangan tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Ciptakan suasana yang tenang dan nyaman agar anak bisa beristirahat dengan optimal. Bapak dan Ibu yang terkasih, 10 cara alami yang sudah kita bahas tadi bisa menjadi pertolongan pertama yang efektif untuk membantu menurunkan demam ringan pada anak. Namun, penting untuk selalu memantau kondisi anak dengan seksama. Ingatlah bahwa cara-cara alami ini efektif untuk demam ringan. Jika demam anak sangat tinggi, yaitu di atas 39 derajat Celcius, tidak menunjukkan penurunan setelah beberapa jam Anda mencoba cara-cara alami ini, atau justru disertai dengan gejala-gejala lain yang mengkhawatirkan seperti kejang, muncul ruam di kulit, anak terlihat sangat lesu dan tidak responsif, kesulitan bernapas, atau sakit kepala hebat, maka jangan ragu dan jangan menunda untuk segera berkonsultasi dengan dokter. Tenaga medis profesional akan dapat memberikan diagnosis yang tepat dan penanganan yang sesuai dengan kondisi anak Anda. Video ini memberikan informasi mengenai pertolongan pertama secara alami, namun bukan merupakan pengganti nasihat medis profesional. Kesehatan anak adalah prioritas utama, dan jangan pernah ragu untuk mencari bantuan medis jika Anda merasa khawatir. Rangkuman, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah informasi mengenai 10 cara alami menurunkan demam tanpa obat ini bermanfaat bagi Anda? Semoga apa yang sudah kita bahas dapat menjadi panduan praktis dalam merawat buah hati kita ketika mereka sedang tidak sehat. Mari kita hindari kebiasaan langsung memberikan obat-obatan kimia untuk setiap demam ringan. Cobalah terlebih dahulu cara-cara alami yang lembut dan bersahabat dengan tubuh anak. Dengan kesabaran dan ketelatenan, seringkali demam ringan bisa diatasi dengan cara alami di rumah. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman, saudara, atau kenalan Anda yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Dengan berbagi, kita bisa saling membantu dan memberikan manfaat kepada lebih banyak orang. Pertanyaan penutup. Jika Anda memiliki pengalaman menarik lainnya dalam mengatasi demam anak secara alami, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Pengalaman Anda bisa sangat berharga bagi para orang tua lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video kembali sehat alami berikutnya dengan berbagai tips kesehatan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.